Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur tak kunjung henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah. Semua nikmat, karunia, kemudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita. Alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita di halaman 28. Alhamdulillah. Baik. Nah, di halaman 28 ini adalah latihan-latihan. Di halaman 28 ini adalah latihan-latihan dari dialog atau bacaan di halaman 27 ya. Nah, ini latihan-latihan semua. Ya, baik. Kita coba menjawab latihan-latihan ini, yaitu latihan yang kedua. Kalau latihan yang satunya kan tentang pemahaman dialog yang kita baca ya. Nah, ini sudah mulai pelajaran yang terkandung dalam dialog tersebut. Kita baca perintahnya. Aldif. Aldif itu sandarkanlah. Ya. Al kalimata, kata. Al-ula yang pertama, ila tsaniyati kepada kata yang kedua. Sandarkanlah, atau dalam istilah nahunya mudofkanlah, begitu ya. Ya, kata yang pertama kepada kata yang kedua. Jadi ini ada dua kata nanti yang kita akan jawab latihannya. Itu ada dua kata. Nah, satu kata itu disandarkan ke kata yang lain. Kata yang pertama disandarkan kepada kata yang lain. Maksudnya sandar-sandar itu apa sih? Nah, kita lihat contoh ya agar lebih jelas lagi. Ya, disandarkan atau istilahnya dimudofkan dalam istilah nahu ya. Baik, ini ada dua kata ini. Saya baca ya, silahkan mengikuti ya. Kitabun. Ya. Kitabun. Artinya buku ya. Kemudian Muhammadun. Muhammadun. Muhammad ya, artinya ya Muhammad, nama orang ya. Jadi ada kitabun, buku. Ada kata Muhammadun. Nah, kita akan sandarkan nih buku ke Muhammad. Jadinya bagaimana? Ini maksudnya penyandaran kayak gini. Kitabu Muhammadin. Bukunya Muhammad. Jadi buku miliknya Muhammad, begitu maksudnya. Nah, ini maksudnya sandarkan kata yang pertama yang ini kepada kata yang kedua Muhammad. Jadinya kitabu Muhammadin. Yang kitabun awalnya enggak bertanwin. Maaf. Yang kitabun awalnya itu bertanwin, kitabun kan ada tanwinnya nih. Kalau sudah disandarkan atau dimudofkan maka dia tidak bertanwin. Contohnya yang ini. Jadi kitabu. Ya, kitabun jadinya kitabu. Kemudian kata Muhammad yang asalnya Muhammadun domah tain menjadinya kasrah tain, kitabu Muhammadin. Jadinya apa artinya? Bukunya Muhammad.
Nah, ini yang dimaksudkan dengan disandarkan ya. Jadi ini ada unsur kepemilikan di sana. Buku Muhammad, maksudnya buku miliknya Muhammad gitu. Nah, ini namanya idhofah atau mudhof dan mudhofun ilaih. Ya. Jadi kita ulang lagi ya. Ini ada dua kata nih. Satu, kitabun, Muhammadun, kata yang kedua. Kemudian kita ingin menjadikan dua kata ini yang asalnya dia berbeda kan, kitabun buku, Muhammadun Muhammad, dua kata ini kan saling berbeda nih, kitabun bukan Muhammad, Muhammad bukan kitabun kan gitu ya. Nah, kita ingin jadikan atau gabungkan dua kata ini sehingga menjadi satu makna, maknanya satu. Jadinya bukunya Muhammad begitu ya. Ya. Tadinya dua suku kata atau dua kata yang berbeda, kemudian kita gabungkan menjadi satu maknanya, bukunya Muhammad. Ya, contoh yang lain saya baca, silakan mengikuti ya. Maktabun, meja. Maktabun, meja. Sekarang al-mudarrisu, Pak Guru. Al-mudarrisu, Pak Guru. Nah, ini ada dua kata. Pertama maktabun, meja. Kedua al-mudarrisu, Pak Guru. Nah, kata-kata ini saling berbeda artinya. Sekarang kita ingin gabungkan kedua kata ini jadi maknanya satu. Bagaimana? Jadinya maktabul mudarrisi. Akan diikuti. Maktabul mudarrisi, mejanya Pak Guru. Ya. Mejanya Pak Guru. Nah, sekarang kita latihan nih. Ya, seperti tadi ya, dua suku kata kemudian digabungkan. Yang pertama itu tidak bertanwin jadinya. Yang kedua, kata yang kedua jadinya kasroh tain kalau kata itu enggak ada alif lamnya, atau kasroh kalau kata itu ada alif lamnya. Jadi kata yang kedua itu kasroh tain atau kasroh. Kasroh tain kalau katanya tidak ada alif lam. Kasroh saja kalau katanya ada alif lam. Baik, kita latihan ya. Ini ada kata qalamun, silahkan diikuti. Qalamun artinya pulpen. Kemudian hamidun. Hamidun artinya nama orang Hamid. Nah, mau kita gabung nih dua kata ini menjadi satu makna, jadinya pulpennya Hamid. Maka bagaimana? Maka jadinya qalamu Hamidin gitu ya. Qalamu Hamidin. Yang pertama dia tidak bertanwin dan tidak boleh ada alif lamnya ya, itu tambahan lagi ya. Jadi kata yang pertama tidak bertanwin dan tidak ada alif lamnya. Kata yang kedua harokatnya kasroh tain atau kasroh kalau ada alif lamnya. Ini Hamid tidak ada alif lamnya, berarti kasroh tain. Jadi bagaimana? Qalamu Hamidin begitu ya. Pulpennya Hamid. Udah ya, insya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya saya baca, silahkan diikuti ya. Miftahun, kunci. Miftahun, kunci. Al-baitu, rumah itu. Al-baitu, rumah itu. Nah, ini ada dua kata, miftahun kunci sama al-baitu rumah itu.
Dua kata yang berbeda ini kita ingin jadikan satu maknanya. Ingin kita jadikan maknanya kuncinya rumah itu. Bagaimana caranya? Maka kita katakan miftahul, nggak boleh bertanwin dan tidak boleh ada alif lam. Baiti, nah ininya jadi kasroh. Kok nggak kasroh tain tadi seperti ini Muhammadin? Nah ini kalau nggak ada alif lamnya. Kata al-bait ada alif lamnya, jadi cuman kasroh. Karena tanwin sama alif lam itu tidak akan bertemu. Kalau ada tanwin tidak boleh ada alif lam. Kalau ada alif lam tidak boleh ada tanwin. Jadi ini tidak ditanwin tapi hanya kasroh saja. Jadi bunyinya bagaimana? Kuncinya rumah itu miftahul baiti. Kuncinya rumah itu. Baik, kita lanjut. Saya baca, silahkan diikuti ya. Baitun, rumah. Baitun, rumah. Abbasun, Abbas, nama orang ya. Abbasun, Abbas. Berarti ada dua kata. Sekarang kita ingin jadikan satu maknanya, rumahnya Abbas. Gimana? Baitu Abbasin, rumahnya Abbas. Silakan diikuti. Baitu Abbasin, rumahnya Abbas. Baik, kita lanjut. Sekarang ke sebelahnya. Saya baca, silahkan mengikuti. Dukkanun, toko. Dukkanun, toko. At-tajiru, pedagang itu. At-tajiru, pedagang itu. Nah ini ada toko sama pedagang itu. Kita ingin jadikan satu artinya. Tokonya pedagang itu. Bagaimana? Maka bunyinya jadi dukkanut tajiri. Ya. Kata dukkan ya, atau kita ulang lagi ya. Dukkanut tajiri. Artinya tokonya pedagang itu. Tokonya pedagang itu. Nah, kata dukkan itu aturan mainnya nggak boleh ada tanwin. Kalau sudah digabungkan, tadinya dukkanun bertanwin, ketika digabungkan kepada kata yang kedua supaya maknanya jadi satu, maka dia tidak bertanwin. Jadinya dukkanu. Kemudian kata yang depan ini, kata dukkan ini juga tidak boleh ada alif lamnya. Ya, jadi ada aturan mainnya. Kata yang pertama kalau ingin disandarkan, ingin dimudofkan ke kata yang kedua, maka peraturannya pertama tidak boleh bertanwin. Yang kedua tidak boleh ada alif lamnya. Ya, dukkanut tajiri. Nah, sekarang kata yang kedua itu harokatnya kasroh. Karena kenapa nggak kasroh tain di sini? Karena ada alif lamnya. Kalau nggak ada alif lam, misalnya alnya kita hilangkan jadinya tajir saja, maka dia bertanwin. Misalnya gini ya, kata at-tajiru kita hilangkan alif lamnya atau alnya jadinya tajirun. Sekarang gimana kalau kita sandarkan ke kata yang ini? Maka jadinya dukkanu tajirin gitu. Kalau tidak ada alif lamnya. Ini berhubung ada alif lamnya, maka dia tidak bertanwin. Jadi aturan yang kedua, kata yang kedua ya adalah harokatnya kasroh kalau ada alif lam, kasroh tain kalau tidak ada alif lam.
Baik, kita lanjut. Saya baca, silahkan mengikuti. Ghurfatun, kamar. Ghurfatun itu bisa kamar, bisa ruangan ya artinya ya. Ghurfatun, kamar. Ya kita artikan kamar saja sini. Aliyun, Ali nama orang. Aliyun, Ali. Nah, ini dua kata yang berbeda maknanya. Ingin kita gabungkan jadi satu makna, ingin kita katakan kamarnya Ali, maka caranya menjadi ghurfatu aliyin, kamarnya Ali. Silakan diulangi, ghurfatu aliyin, kamarnya Ali. Saya ingatkan kembali peraturan mainnya ya. Kalau ingin menyandarkan satu kata ke kata yang lainnya atau istilahnya memudofkan, kata yang pertama aturan mainnya ada dua. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh ada alif lamnya. Kata yang kedua peraturannya dia harokatnya kasroh atau kasroh tain. Kapan kasroh? Kalau ada alif lamnya. Kapan kasroh tain? Kalau tidak ada alif lamnya. Maka ini jadinya ghurfatu aliyin, kamarnya Ali. Kemudian lanjut ke sebelahnya. Ini sebetulnya kalau kita perhatikan ini yang nggak ada alif lamnya, ini yang ada alif lamnya. Berarti kalau ini ditanwin semua, yang kata kedua ini nggak ditanwin karena ada alif lam. Baik, sekarang yang ini nih. Saya baca, silahkan mengikuti ya. Baitun, rumah. Baitun, rumah. Al-muhandisu, insinyur. Al-muhandisu, insinyur. Nah, kita ingin gabungkan kedua kata ini. Kata yang satu disandarkan ke kata yang kedua. Ingin kita jadikan maknanya satu, maka bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Peraturan kata yang pertama ada dua. Tidak boleh tanwin satu. Yang kedua tidak boleh ada alif lamnya. Peraturan kata yang kedua harokatnya kasroh kalau ada alif lamnya, atau harokatnya kasroh tain kalau tidak ada alif lamnya. Baik. Kita lanjut. Silahkan mengikuti. Daftarun, buku tulis. Daftarun, buku tulis. Sa'idun, Sa'id. Sa'idun, Sa'id. Ini nama orang ya. Sekarang ingin kita jadikan buku tulisnya Sa'id. Bagaimana? Maka bunyinya adalah daftaru Sa'idin. Daftaru Sa'idin. Itu ya. Baik. Kita lanjut sebelah. Saya baca, silahkan mengikuti. Ismun, nama. Ismun, nama. Al-waladu, anak kecil. Al-waladu, atau anak laki-laki lebih tepatnya ya. Al-waladu, anak laki-laki. Kita ingin gabungkan nama anak laki-laki itu. Jadi bagaimana? Ismul waladi. Silakan mengikuti. Ismul waladi, nama anak laki-laki itu. Ismul waladi, nama anak laki-laki
itu. Baik, kita lanjut lagi. Silahkan mengikuti mindilun. Sapu tangan. Atau mindil juga bisa artinya tisu. Mindilun. Sapu tangan. Yasirun. Yasir. Ini nama orang ya, Yasir. Yasirun. Yasir. Sapu tangan Yasir. Kita ingin gabungkan jadi sapu tangannya Yasir. Maka bunyinya mindilu Yasirin. Silahkan. Mindilu Yasirin. Sapu tangannya Yasir. Mindilu Yasirin. Sapu tangannya Yasir. Baik, sebelahnya silahkan diikuti kitabun. Kitab. Kitabun. Kitab. Allahu. Allah. Allahu. Allah. Kita ingin jadikan satu. Kitabnya Allah. Jadi bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah jadinya kitabullahi. Ya, kitabnya maksudnya kitab sucinya Allah. Kitabullahi, kitab sucinya Allah. Baik, kita lanjut. Komisun afwan. Kemeja. Komisun. Kemeja. Ammarun. Ammar, nama orang. Ammarun. Ammar, nama orang. Nah, kemejanya Ammar, jadinya bagaimana? Komisu Ammarin. Kemejanya Ammar. Komisu Ammarin. Kemejanya Ammar. Kita lanjut. Silakan diikuti. Bintun. Anak perempuan. Bintun. Anak perempuan. At-tabibu. Dokter itu. Maksudnya pak dokter ya, laki-laki. Pak dokter itu. At-tabibu. Pak dokter itu. Nah, kita ingin gabungkan. Jadinya anak perempuannya pak dokter itu. Jadinya bintut tabibi. Bintut tabibi, anak perempuannya pak dokter. Baik, kita lanjut lagi. Sarirun, silahkan diikuti. Ya, tempat tidur. Sarirun, tempat tidur. Khalidun. Khalid, nama orang ya. Khalidun. Khalid. Sekarang tempat tidurnya Khalid. Gimana kita mengatakannya? Jadinya sariru Khalidin. Silahkan diikuti. Sariru Khalidin. Tempat tidurnya Khalid. Baik. Terakhir di latihan 2. Silahkan diikuti kembali. Miftahun. Kunci. Miftahun. Kunci. As-sayyaratu. Mobil. As-sayyaratu. Mobil. Nah, sekarang ingin kita gabungkan jadinya kunci
mobil. Gimana? Jadinya miftahus sayyarati. Kunci mobil. Miftahus sayyarati. Kunci mobil. Ya, itu tentang bagaimana kita menggabungkan atau menyandarkan atau memudofkan, istilahnya ya. Memudofkan suatu kata kepada kata yang lain. Baik. Tadinya ada dua suku kata kan, ada dua kata, misalnya ini ya, kitabun sama Muhammadun. Dua kata ini berbeda maknanya. Kitabun bukan Muhammad, Muhammad bukan kitabun. Sekarang kita ingin jadikan satu secara makna, jadinya bukunya Muhammad, maka kitabu Muhammadin. Nah, yang kata pertama, kembali saya ingatkan, aturan mainnya adalah pertama, tidak boleh bertanwin. Nggak boleh kita katakan kitabun Muhammadin, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh ada alif lamnya. Misalnya kita katakan Alkitabu Muhammadin, juga nggak boleh. Berarti dia peraturannya tidak bertanwin dan tidak ada alif lamnya. Aturan kata yang kedua, harokatnya kasroh. Tain kalau tidak ada alnya, atau kasroh kalau ada alif lamnya. Nah, begitu. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke latihan 3. Kita baca perintahnya. Iqra, bacalah. Waktub, dan tulislah. Ma'a, dengan. Bobti, memberi harokat. Awakhiri, pada akhir-akhir al-kalimati, kata-kata berikut. Nah, ini semuanya diberi harokat nih. Semuanya gundul. Ya, gundul-gundul pacul. Ya. Nah, bagaimana kita membacanya tadi ya, dua suku kata tadi peraturannya sudah kita sampaikan. Maka sekarang gimana nih bacanya? Lihat ya. Ya, ini ada kata ini sudah familiar, insya Allah kata-katanya semuanya sudah kita pernah pelajari. Ini bagaimana caranya? Ba, alif, ba. Bacanya apa? Betul, babun. Ini bacanya apa? Al-madrasah, betul, bab pintu, al-madrasah. Sekolah. Jadi pintu sekolah, gimana kita katakan? Atau bagaimana saudara-saudariku bacanya? Iya, betul, yaitu babul madrasati. Pintu sekolah. Babul madrasati. Pintu sekolah. Baik. Sekarang kata yang kedua. Ini bacanya apa? Ya, himar, betul. Ini ar-rajul, betul. Himar, keledai. Ar-rajul, laki-laki itu. Bagaimana bacanya? Himarur rajuli. Silahkan diikuti. Himarur rajuli. Keledainya laki-laki itu. Ya. Kemudian selanjutnya ini bait, ini hamid. Bait rumah, hamid nama orang. Sekarang gimana? Baitu hamidin, gitu ya. Baitu hamidin, rumahnya Hamid. Loh, kok sekarang ditanwin? Tadi nggak ada yang ditanwin. Himarur rajuli babul madrasati. Iya, ini karena ada alif lamnya. Hamid tidak ada alif lamnya, berarti kasroh tain. Baitu hamidin, begitu. Baik, lanjut. Sayyaratul. Nah, ini langsung saya baca ya, nggak apa-apa, bonus berarti ini. Sayyaratul mudiri. Silakan diikuti. Sayyaratul mudiri. Mobilnya Pak Guru. Mobilnya Pak Guru. Baik,
Kita lanjut. Apa nih? Mindil, ya betul. Ini nama orang. Ya, Ammar. Mindil artinya sapu tangan, Ammar nama orang, sapu tangannya Ammar. Bagaimana kita menggabungkannya, memudofkannya? Jadinya mindilu Ammarin. Sapu tangannya Ammar. Mindilu Ammarin. Sapu tangannya Ammar. Baik, kita lanjut. Ini kata ismun. Artinya nama. Ini at-talib. Artinya siswa. Nama siswa itu. Bagaimana kita ucapkan? Ismut talibi. Nama siswa itu. Ismut talibi. Nama siswa itu. Baik, kita lanjut. Baitullahi. Ini baitun rumah. Allah, Allah. Rumahnya Allah. Bagaimana? Baitullahi. Rumahnya Allah. Baitun rumah. Allah, Allah. Sekarang gimana rumahnya Allah? Baitullahi. Silakan diikuti. Baitullahi. Rumahnya Allah. Baik, kita lanjut. Ini apa bacanya? Oh, fi kan? Ya, ini huruf jar ini. Yang kalau kita ingat, huruf jar itu menjadikan kata setelahnya harokatnya kasroh. Jadi bagaimana? Fi kitabi. Nah, fi kitabillahi. No. Fi di dalam kitab sucinya Allah. Jadi yang depan ini, yang depan-depan tadi, semua yang di depan tadi, yang kata yang pertama tadi ya, maksudnya yang di depan itu kata yang pertama, itu nggak mesti doma. Ya, kalau ada huruf jar, dia berubah kasroh karena huruf jar itu menjadikan kata setelahnya berharokat kasroh. Jadinya fi kitabillahi begitu. Di dalam artinya kitab sucinya Allah. Sekarang ini min sama seperti fi ya, huruf jar membuat kata setelahnya kasroh. Jadi ini min, ini bait, ini al-mudarris. Berarti dari rumah Pak Guru, dari rumahnya Pak Guru. Bagaimana mengatakannya? Min. Kalau kalau setelah huruf jar, setelah min harokatnya kasroh, berarti min baitil. Ya, kemudian mudarrisi. Ini karena kata yang kedua kan kasroh atau kasroh tain. Ini kasroh karena ada alif lam. Berarti min baitil mudarrisi, dari rumahnya Pak Guru. Baik, yang terakhir ala maktabil mudiri. Silahkan diikuti. Ala maktabil mudiri. Ala di atas. Ala itu huruf jar seperti min, seperti fi. Berarti setelahnya harokatnya kasroh. Berarti ala maktabil mudiri, di atas mejanya Pak Guru. Ini tadi kata yang bersandar itu loh, yang dimudofkan. Ya, dia tetap nggak bertanwin, tetap nggak boleh ada alif lam. Dia sekarang harokatnya kasroh. Kenapa? Karena ada ala. Kalau tidak ada ala gimana? Seperti kata-kata yang lain tuh, tidak kasroh, domah. Misalnya ini alanya kita hilangkan ya. Contoh, misalnya begini, maktab sama al-mudir. Maktab itu meja, mudir itu kepala sekolah. Ya, kita bacanya maktabul mudiri. Nah, kalau begini ada ala, bukan maktabu lagi, tapi ala maktabil mudiri, begitu ya. Nah, demikian latihan ketiga ya. Kesimpulannya, pada pelajaran ini kita akan menggabungkan dua kata. 1, 2.
Contohnya ini, kitabun, Muhammadun. Dua kata ini maknanya saling berbeda. Kitabun bukan Muhammad, Muhammad bukan kitab. Kemudian kita ingin gabungkan maknanya yang menjadi satu. Bukunya Muhammad. Maka caranya adalah yang pertama, kata yang pertama tidak boleh bertanwin, tidak boleh ada alif lam, jadinya kitabu. Kata yang kedua harokatnya kasroh atau kasroh tain. Kalau tidak ada alif lamnya harokatnya kasroh tain. Kalau ada alif lamnya harokatnya kasroh, begitu ya. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita kali ini. Kita cukupkan dulu ya, sedikit demi sedikit. Yang penting istiqomah itu yang kita berharap sekali kepada Allah itu. Ya, sekali lagi bahasa Arab itu yang paling berat yang kami pernah rasakan itu adalah untuk istiqomahnya itu. Ya, sedikit nggak apa-apa tapi rutin gitu ya. Ya, ahabbu amalin ala indallah kan adwamuhu wa in qalla kan gitu ya. Amalan yang paling disenangi, disukai di sisi Allah adalah yang sedikit yang terus menerus walaupun sedikit, yang konsisten, yang kontinu walaupun sedikit saja. Nah, itu yang kita berharap kepada Allah. Allah mudahkan kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Ya, demikian, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah. Yang penting menambah amal kebaikan kita, itu yang paling penting. Kedua, menambah wawasan ya. Yang paling penting bukan wawasannya atau keahliannya dalam berbahasa. Yang terpenting adalah kita mengoleksi amal kebaikan, itu yang paling penting. Ya, semoga ini bisa memberatkan nanti kita ketika bertemu dengan Allah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.